Kita bisa dapatnya omset itu bisa 60-70 ya. Nah sama sekali ya, karena waktu itu sebenarnya saya cuman karena suka aja dengan bolen, terus saya sendiri juga bukan orang yang bisa buat kue. Rezeki itu sudah ada yang ngatur gitu. Yang penting kita menjaga kualitas aja gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Astuti. Saya owner dari UMKM Gading Bolen yang beralamat di Dusun Dukuh, RT 01, Seloharjo, Pundong, Bantul, Yogyakarta. Ini pisangnya nih, Mbak? Iya, jadi kita siapin pisang. Biasanya kita perkiraan gitu 1 hari sebelumnya untuk proses itu kita udah pesan pisang dulu. Kita pesan ke supplier, kita udah punya langganan itu dari pasar tradisional. Dia ngantar ke sini. Misalnya untuk sekitar 300 itu ya berapa? 5 kereneng ya, Bu? 5 kereneng itu 5 ini ya, tiris ya, apa 5 sisir? Enggak. 5 ini ya. Jadi 5 kereneng itu yang itu loh, yang gede itu ya? Yang gede, yang janjangan itu. Nah, itu. Ini terus, pisangnya pisang apa sih, Mbak? Raja. Oh, pisang raja. Tapi kecil-kecil ya, Mbak? Tergantung. Jadi karena kita kan pesan ke supplier itu kita minta misalnya 5 kereneng deh gitu, dia akan ngirim, dan itu kadang bervariasi, bisa dapat banyak kalau misalnya kecil-kecil atau bisa dapat dikit kalau yang gede-gede. Tapi yang pasti kita memang nyari bukan yang baru mateng. Kita malah nyari yang udah, kalau orang Jawa tuh bilangnya dalu, yang udah manis banget. Nah kalau misalnya dia masih yang baru mateng itu, yang masih kelihatan cantik-cantik gitu, itu malah nanti kalau habis digoreng sepet. Dan itu nanti sampai di bolen pun juga pengaruh. Ini satu pisang jadi berapa Mbak, bolen, Mbak? Satu ya? Ya, selama ini kita memang udah ada standarnya gitu. Standar itu biasanya pisang satu itu ya untuk satu bolen gitu. Memang dia ukuran di kita memang lebih besar sih, Mas, dibanding yang lain. Kita dari tahun 2020 awal, waktu pandemi. Pas pandemi. Terus awalnya gimana nih kok bisa kepikiran buat usaha Gading Bolen ini? Awalnya sebenarnya nggak ada rencana sama sekali ya, karena waktu itu sebenarnya saya cuman karena suka aja dengan bolen, terus saya sendiri juga bukan orang yang bisa buat kue sebenarnya di awal. Cuman karena waktu itu juga waktu pandemi awal-awal itu kan kita memang banyak waktu yang ada di rumah ya, work from home itu, terus akhirnya nyoba-nyoba gitu kan, nyoba-nyoba aja, terus kita makan sendiri sebenarnya. Awalnya kita makan sendiri enak, kemudian kalau misalnya suami ada mau pergi kemana atau mau ketemu kolega, kita bawain sebenarnya cuma buat oleh-oleh aja gitu, tapi ternyata pada suka bilang enak gitu kan. Terus teman-teman kantor saya juga bilangnya kayak enak, dijual nggak gitu. Awalnya sebenarnya kita tidak pede, nggak pede mau jual gitu, tapi terus karena dukungan dari teman-teman, udah coba aja dijual gitu. Akhirnya kita mutusin untuk dia coba deh kita jual gitu. Terus habis ini proses apa nih, Mbak? Digoreng. Oh, digoreng ya? Ya yang standar. Standar lah ya. Oh, ini mau proses goreng pisangnya nih ya? Ya. Ini gorengnya sampai teksturnya apa ini? Enggak, bentar aja. Bentar aja ya. Yang penting kuning, berminyak aja gitu. Biasanya ya? Kuning keemasan itu, Mas. Oh, bentar aja ya. Iya, karena dia sebenarnya udah matang tuh, Mas. Cuman memang biar lebih awet nanti kalau misalnya diproses itu. Diproses ya. Biasanya itu kalau pisangnya bagus itu bolen kita juga lebih kering. Lebih kering ya. Lebih berarti kering. Pisang juga ngaruh ya? Iya, ngaruh. Ke bolennya. Ngaruh. Gemblek. Nah, itu udah mulai tuh. Nah, ini dibalik nih ya. Oh, jadi teksturnya kayak gini nih, yang udah dibalik nih, udah pasnya segini nih berarti warnanya. Jangan gosong-gosong, tapi juga jangan lembek. Jangan ini. Itu udah kuning, ada kekuningan. Tapi nggak hancur ya dia? Enggak.
karena dia pisangnya nggak yang banyak gitu Mas. Kalau yang banyak gitu ya sebenarnya nggak hancur sih, cuman lebih apa ya, lebih banyak-banyak. Kita biasanya kalau pas banyak itu jalan 2. Oh, 2. Kanan kiri jalan gitu. Terus kita biasanya udah persiapan dari subuh. Jadi kalau misalnya banyak itu kan kalau yang buat bolen itu lebih cepet ya, cepet karena ada 4 orang. Nah kita ngawekani itu ya sudah kita nyiapin dari subuh itu berapa kotak gitu yang udah matang. Oh gitu. Dan udah ditirisin. Udah matang ini ya Mbak ya? Udah. Udah matang ini. Terus ini belajarnya dari mana sebelumnya? Otodidak. Jadi saya cuman lihat resep aja di internet, kemudian dari YouTube. Udah kita coba gitu. Karena memang untuk makanan sendiri, jadi ya saya coba sendiri, saya makan sendiri dengan suami, keluarga. Kemudian untuk proses selanjutnya ketika sudah mulai dijual ya memang ada proses try and error untuk mendapatkan formula yang pas seperti sekarang. Ini adonan kulit. Oh ini kulitnya. Nah ini adonan kulit, tepung, terus margarin, terus ada gula pasir sama susu, sama garam. Tepungnya tepung apa nih Mbak? Tepungnya yang protein tinggi. Terigu ya? Ya tepung terigu protein tinggi. Satu ini aja, terigu aja berarti? Ya tepung terigu aja. Terus nah yang ini yang adonan kulit sama tepung terigu protein tinggi sama margarin. Adonan segini buat berapa banyak nih Mbak ini ya kulitnya? 60. Oh 60 kulit. Ya. Berapa kilo nih totalnya segini? Ini nih 500, ini 300. Oh beda-beda berarti ya? Ya, jadi yang kulit lebih sedikit. Kalau yang ini yang isi lebih sedikit, yang kulitnya lebih banyak. Kalau kulit per hari bisa produksi berapa kilo Mbak kira-kira Mbak? Tergantung Mas. Jadi kalau pokoknya intinya gini, kalau misalnya Banyak, kita kalau pas buat, banyak berapa? waduh kalau misalnya kita buatnya aja ini jadinya 60. Kalau misalnya 300 berarti ini dikalikan 5. Oh kali 5 berarti? Iya. Oke. Kita patokannya karena sudah terbiasa dengan adonan ini jadinya tuh 60 biji. Berarti kita hitungannya kalau misalnya mau buat 300 ya kita harus buat 5 adonan kulit dan 5 adonan isi. Ini kok dibeda-bedain Mbak? Ada yang 300, ada yang 500? Iya, karena ini nanti ngadonnya beda. Yang ini nanti dicampur pakai air dingin. Yang ini dicampur dengan pakai minyak. Oh gitu. Ya, jadi yang kulit sama ini kan nanti prosesnya kulit itu kalau udah diaduk, terus ini sama-sama didiemin dulu, dipendingin. Terus kalau udah ini nanti dimasukkan di sini. Oh, berarti jadi ini nanti ini kalau udah terus kalau udah dipotong-potong terus baru diplenyak-plenyak gitu, dilebarin terus diisi adonan isi. Diisi yang ini. Adonan isinya dibuat bulat-bulat. Nah, nanti prosesnya ini diadon. Ibu ngadon pastre. Oh dikasih minyak ya tadi? Iya, jadi kalau yang adonan isi dia pakai minyak. Nah, ini. Udah, ini adonan yang dalam ya Mbak ya? Kulit dalam. Isi. Nah ini yang adonan kulitnya. Ya, ini yang adonan kulit dia pakai air. Air dingin aja. Oh air dingin. Ya. Kenapa pakai air dingin ini Mbak? Itu untuk ngunci adonan. Lebih bagus. Kalau pastre dia lebih bagus pakai air dingin sih sebenarnya. Pakai air es ya. Ini juga sampai ini gumpal juga kayak tadi. Iya.
Baru sampai kayak gini. Sampai kayak gitu. Ini airnya dikira-kira aja berarti ya? Iya. Makanya kan apa? Harus pakai Feeling. Feeling. Ini udah jadi nih ini. Itu disimpan di pendingin. Tapi sama teksturnya ya, Pak? Beda, coba dipegang. Oh, beda tuh. Ini lebih lebih lemes kalis. Ini kalis. Yang ini dia lebih lembut, tapi lembutnya tuh lembut ampiar. Nah, ini kan. Beda di itu ya, Kalau minyak itu ya ditarik gitu dia bisa ditarik. Yang kulit. Yang kulit. Nah, itu didiemin dulu. Oh, didiemin berapa lama ini? Berapa lama diamin? Paling 10-15. Oh, 10-15. Buat belajar itu ya, Mbak? Iya, proses belajarnya itu pun juga dari kita masukan-masukan dari kan karena kita udah mulai memutuskan untuk dijual itu setiap teman yang beli awalnya kan memang dari lingkungan sekitar ya, dari teman-teman, dari kolega itu beli, kemudian saya tanya masukannya apa, kurang apa. Jadi dari masukan itu misalnya, oh ini kok agak keras gitu, saya berusaha mencari informasi gimana sih tips membuat bolen yang empuk dan lembut. Nah itu juga prosesnya, oh ya Pak coba pakai ini, oh ditambah ini jadi tidak kita nanya ke siapa juga nggak ya, cuman dari internet aja. Kan dia dulu. Mulai dari sini. Oh, ini dibulet dulu ya? Ya, dibulet dulu, terus dimasuk aja tuh, kulit tuh. Bayar satu itu saya masukin. Wah, tangan mbakku gede ya. Kuning ngono gede tangannya. Potongnya cuma gitu. Oh iya. Sempet ini nggak kayak gagal, wah ini kok susah banget bikinnya gitu? Kalau gagal enggak ya, tapi untuk mendapatkan formula yang benar-benar seperti sekarang itu tuh ya benar-benar yang ketika keras waktu pertama kali buat dan hari berikutnya tuh udah keras itu. Awal-awal saya juga bingung ini gimana ya, karena nggak tahu nanya ke siapa juga nggak mungkin. Misalnya ada yang bisa buat bolen, saya tanya juga mungkin dia akan ngasih tahu gitu kan. Awal-awal itu coba kita potong deh ini lipetannya di bawah itu kita potong, karena yang keras tuh yang bawah gitu kan. Tapi ketika kita potong kok aneh gitu kan, jadi bentuknya kayak bukan lipatan gitu. Terus ya sudah kita coba lagi, masih manual. Tapi memang setahu saya belum ada alat untuk giles bolen. Memang gini ya giles. Oh, memang gitu. Oh, ini pisang, terus coklat ya, itu coklat ya tadi ya. Ini yang coklat. Nah, terus itu dikasih pisang di atasnya. Di atasnya. Itu baru diliput. Nah, itu ngelipnya itu. Oh gitu. Iya. Kayak piscok ya, Mbak? Beda kulitnya. Ya, kalau pistok dia lebih ke ini aja, kulitnya tinggal di ini tuh. Kalau ini dia udah mengalami penggilesan 2 kali. 2 kali ya? 2 kali ya. Intinya sih kalau pada prosesnya itu saya cukup berlegowo hati untuk menerima masukan dan kritik ya. Kalau misalnya Mbak ini kurang ini, Mbak kurang ini ya, saya terima gitu, dan saya coba belajar nyari-nyari di internet tips dan strategi gimana biar bolennya itu bisa bagus dan enak. Nah, sebelum atau sesudah nih usaha bolen ini, Mbaknya apa nih backgroundnya atau kegiatan sebelumnya nih apa? Saya sebenarnya karyawan di instansi ya, saya kerja di Fakultas Kedokteran UGM, dan saya tidak ada basic buat kue gitu, dan belum pernah belajar buat kue juga. Nah, terus ketika usaha bolen ini dulu
modalnya berapa Mbak? Masih ingat mungkin? Kita waktu itu awal-awal itu cuman pakai oven kecil yang kapasitas 15 biji. Untuk buat 15 biji bolen itu waktu itu harganya itu sekitar 800-an ribu untuk ovennya. Kemudian untuk alat-alat yang lain sih alhamdulillah kita punya ya, kayak roll untuk giles, kemudian telenan kita waktu itu juga masih pakai telenan biasa yang untuk masak itu. Kemudian kalau untuk dos waktu itu awal-awal kita belum pakai dos tapi masih pakai mika yang kita beli itu satunya 2.500 per piecesnya gitu. Karena memang waktu itu kita belum membuat dus sendiri gitu. Awal-awalnya itu dari lingkungan kerja kita ya, dari teman-teman kita dari di sekitar, kayak misalnya kenalan-kenalan saya, kenalan-kenalan suami, kemudian teman-teman kantor saya, teman-teman kantor suami itu pada pesen gitu. Jadi awalnya sih seperti itu, sama kita waktu itu menitipkan produk ke salah satu pusat jajan di Bantul. Nah itu ada yang memang dia sudah besar ya, pusat jajan besar, kita titip di situ. Waktu itu kita nerima dalam titipan dos sama yang kalau untuk isian snack. Ini yang apa ini? Coklat atau keju? Keju. Oh keju. Ini yang udah siap di oven. Ini yang udah siap. Jadi kita tata. Kalau yang coklat. Oh, jadi prosesnya di oven ya Mbak ya? Iya. Ini persiapan mau oven. Sebelum itu kita udah manasin dulu, ovennya udah dipanasin, tinggal nanti kalau udah panas tinggal masuk. Kalau responnya alhamdulillah bagus ya, responnya bagus. Untuk yang awal-awal itu bisa dibilang kita dari yang cuman 5 dos sehari, 10 dos sehari itu terus bertambah gitu loh. Jadi waktu itu perkembangannya itu memang saya melihat itu cukup bagus ya, perkembangannya bagus karena animo itu dari hari ke hari, dari bulan ke bulan itu bertambah. Ntar habis itu terus dioles. Oh dioles ini, telur ini? Telur. Kita pakai telur bebek. Nah dulu pas ketika awal itu kan Mbak kan masih bekerja gitu. Di sela-sela kesibukan nih kok bisa menyempatkan waktu buat usaha nih gimana Mbak? Iya, sebenarnya itu karena ini ya Mas. Maksudnya kalau saya lebih ke melakukan sesuatu yang kita sukai itu akan lebih ringan daripada ketika kita melakukan sesuatu yang tidak kita sukai gitu. Apalagi saya juga ada kesibukan lain gitu. Tapi karena saya suka gitu loh, saya tuh sebenarnya dulu tuh juga pengen gitu kan, kita punya usaha apa ya yang menghasilkan gitu. Belum itu kita cuma punya oven-oven yang kecil, itu sejumlah 6. Satu oven itu cuma bisa buat 15 biji. Jadi kalau pesenannya tuh banyak, ya bisa dibilang kita itu bisa dari pagi sampai pagi lagi gitu. Nah, full kerja ya. Cuman memang waktu itu ketika saya sudah kerja full setelah pasca pandemi itu, kita merekrut orang yang memang khusus, ada satu yang oven. Saya ajari dia bagaimana cara ngoven bolen. Jadi ketika saya tinggal pagi itu dia tetap berproduksi. Jadi itu masih pakai oven kecil itu ya tetap aja. Jadi kalau udah malam jam 10 malam itu maksimal mereka udah saya suruh pulang. Nanti selanjutnya saya yang... Oh ini dioles ya Mbak ya? Iya. Pakai telur bebek ya? Telur bebek, kita pakai telur bebek. Telur bebek campur susu. Oh campur susu ini? Ya. Ini putih sama kuningnya? Iya, enggak, cuman kuningnya doang. Kuningnya aja? Oh. Ini biar ini ya Mbak ya, biar apa, wangi ya?
Bukan. Biar apa? Biar apa? Glowing. Oh, glowing. Skincare berarti ini. Skincare karena nggak pakai Natasha. Jadi pakai telur. Kalau telur bebek itu kita pakainya telur bebeknya tuh yang orange itu loh Mas, dalamnya. Kan ada yang kayak telur ayam itu yang omega. Nah, itu kalau misalnya pakai telur bebek biasa yang yang orange itu nanti agak pucat juga sih hasilnya tetap. Cuman memang kalau telur bebek yang orange itu memang lebih mahal harganya. Berarti Ini olesan pertama sebelum masuk ke oven. oh, 2 kali ngolesnya, Mbak? Ya, nanti dimasukkan ke oven dulu selama 25 menit, terus baru nanti dikeluarkan, terus diolesin untuk dikasih topping. Oh, gitu. Nah, topping kejunya itu, topping keju atau topping coklat itu dikasih kalau udah masuk ovenan kedua. Siap. Ya. Sempet nggak sampai di titik jenuh gitu, Mbak? Wah, capek banget nih. Gitu. Enggak sih, kalau untuk ini alhamdulillah saya enggak, karena dari awal ketika mau kita benar-benar terjun secara profesional gitu, itu suami saya sudah kita kan memang diskusi ya, dalam artian apa ya, mempertimbangkan banyak hal. Yang pertama karena kami berdua kerja, kemudian usaha ini kan tidak bisa dibuat asal-asalan. Nah itu akhirnya setelah ada pertimbangan-pertimbangan itu ya sebisa mungkin kita coba untuk komit ya, karena kita dari awal kita sudah tahu konsekuensi bahwa saya bekerja dan berusaha, otomatis waktu pasti akan habis. Untuk istirahat jelas itu. Dulu itu awal-awal kita maksimal sehari itu cuma 10 dus Mas. Waktu itu 10 dus itu di harga 30.000 per dusnya ya? Per dusnya. Itu yang isi berapa itu, Mbak? Isi 10. 10 semua? Oh, berarti awal-awal satu isi 10. Isi 10 semua? Iya, waktu awal-awal kita isi 10 semua. Jadi waktu itu memang perhitungannya dengan imbangan biaya produksi dan keuntungan itu, kalau misalnya dalam sehari aja kita itu rutin 10 dus gitu, paling tidak kita masih punya keuntungan mungkin ya 1-2 juta lah dalam sebulan gitu waktu itu, karena waktu itu kita udah punya karyawan juga kan, biarpun baru 1 gitu. Terus kalau sampai sekarang sih kita omsetnya sebulan itu antara 25 sampai 35 juta per bulan? Per bulan. Kira-kira, Mbak? Kalau sekarang kita setiap bulan itu paling enggak 1000 dus. 1000 dus kan? Ya, itu belum termasuk yang produk pastry. Pengalaman pahitnya apa ya? Pasti kalau yang namanya jualan itu ada naik turunnya ya. Kadang di bulan-bulan tertentu itu kita bisa sepi gitu. Ya ada sih seperti itu. Jadi kalau pernah ada yang bilang gini, orang usaha itu di tahun-tahun awal, 1 tahun awal itu kita belum bisa melihat ini tuh nanti akan berhasil atau tidak gitu, karena paling tidak kita harus melampaui masa naik, masa turun gitu. Jadi kita harus bisa melewati musim yang permintaan itu tinggi banget, tapi kita juga harus bisa melewati masa dimana ketika orang membeli itu sangat minim banget, bahkan mungkin bisa dibilang kayak ini kok nggak ada yang beli gitu ya. Pernah kita ngalamin seperti itu. Oke. Ini langsung proses open ya, Mbak ya? Ya. Ini di open pakai suhu berapa derajat nih, Mbak? 100 berapa itu? 178 ya? Oh, ini 178 ya? Ya, 178 bawah. Ya antara itulah 170 sampai 180 sampai bawah, atasnya 150 sampai 160-an. Oke.
Selama berapa lama nih ngopen? Biasanya 25 menit. 25 menit. Nanti yang kedua 20 menit. Jadi totalnya 45 menit. 45 menit. Tapi Oh, 2 ya kali. Alasannya kenapa 2 kali? yang pertama itu untuk mematangkan kuenya, mematangkan. Terus nanti yang kedua kita keluarin terus dikasih topping, kita masukin lagi untuk membuat dia jadi lebih gembung. Jadi kalau yang pertama itu dia masih matang tapi belum menggembung, belum mengembang. Nah, nanti yang biasanya yang kedua itu baru mengembang dan biar toppingnya itu tidak gosong. Kalau dari awal dia gosong. Nah, terus yang awalnya dulu omset 1 juta sampai saat ini per bulannya bisa puluhan, nyangka nggak Mbak usahanya bisa sampai sekarang? Ada. Nggak sama sekali. Bahkan teman-teman deket saya yang sahabat yang sudah mengenal saya dari lama itu kan udah tahu ya saya itu bukan orang yang bisa buat kue itu aja. Mereka juga kaget ya dengan itu gitu, dan mereka bilang perkembanganmu tuh pesat sekali gitu. Masalah saya mencari keuntungan materi gitu, tapi lebih ke ada satu keterampilan yang bisa saya lakukan menghasilkan sesuatu dan itu disukai orang, itu saya sudah senang sekali. Bahkan istilahnya kalau untuk kegiatan-kegiatan di sekitaran sini, kalau misalnya kita memang bisa, kita support mereka melalui Bolen itu gitu. Atau teman-teman yang datang ke sini, saya bawain free buat mereka sebagai oleh-oleh. Itu sebenarnya kepuasan buat saya, bukan masalah terus saya harus dapat uang dari situ, enggak juga. Oke. Berulang lagi. Ini mau taruh di sana? Oke. Kalau sekarang kan memang untuk saya dan suami itu lebih ke manajemen operasional keseluruhan. Kita yang mengkonsep produksi, jumlah produksi, mengkonsep promosi dan pemasarannya, sedangkan karyawan itu yang bertanggung jawab terhadap produksi harian. Jadi mereka yang membuat. Mereka cukup biasanya tanya, mau hari ini membuat berapa Mbak gitu. Jadi kita yang menentukan, oh ya besok buat misalnya 30 dos gitu kan. Ya udah 30 dos, mereka sudah tinggal buat saja. Untuk bahan dan lain-lainnya karena kita sudah punya rekanan supplier, jadi lebih gampang. Kita tinggal kontak aja orang dari supplier yang ngirim bahan. Nah, terus di sini produknya ada apa aja nih Mbak? Kalau kita yang utama pasti bolen ya, bolen pisang itu variannya bolen pisang coklat, pisang keju. Kemudian kita dalam perkembangannya kita berinovasi di pastre. Jadi sebenarnya masih satu rumpun dengan bolen. Oh, nggak dioles semua dulu ya Mbak ya? Kering Dioles semua, kering nanti. kering ya. Jadi karena dia panas kan, kalau dioles terus semua baru di ini nanti dia nggak nempel. Nah ini kan biar dia nempel ya. Jadi 3-3 ya. Lagi kayak video lagi, kalau kamu Yang utamanya bolen ini Mbak ya? Ya, bolen tetap masih yang best sellernya sih. Best seller. Ya, sekali produksi itu tergantung jumlahnya ya Mas. Cuman kalau yang untuk misalnya untuk 10 dus itu paling sekitar 200-an ribu ya. Karena pisangnya yang mahal. Pisangnya ya? Ya, kalau yang paling susah tuh pisang. Karena itu tadi Mas, kita mau nyetok banyak juga nggak berani karena takutnya nanti busuk ya dia, dan kita masukkan pendingin juga nggak bisa lama-lama juga. Untuk pisang biasanya kita karena memang tidak bisa di stok lama, antara 250.000 sampai 300-an ribu pisang. Jadi memang pisang itu yang paling susah ya. Resepnya nih Mbak bisa bertahan usahanya sampai saat ini gimana sih Mbak? Yang pertama itu kualitas.
Jadi kita dalam kondisi seperti apapun kita coba untuk tetap menjaga kualitas itu. Coklat. Oh, yang coklat ini udah masuk yang kedua ya, Mbak? Ini udah masuk 2, udah di topping deh ya. Tuh, jadi ngembangnya beda ya sama yang pertama tuh. Nanti permainan panasnya ini berpengaruh. Jadi kalau atasnya ini memang dibuat tidak terlalu tinggi suhunya karena biar bawahnya mateng ke atas, tapi atasnya tidak gosong. Ini muat dua aja nih, Mbak ya? Ya, ini pokoknya nanti kalau di total tuh sekitar 100 biji. Oh, 100 biji. Untuk 2 ini ya. 2 apa? Tatakannya ini. Nah, ini biasanya kalau kita buatnya banyak 1, 2, 3 tuh kita jalan. Selama usaha gitu, Mbak, pernah dituduh aneh-aneh nggak, Mbak? Pakai hal mistis atau apa gitu? Belum pernah dengar sih, Mas. Belum pernah dengar, soalnya kalau kita sendiri kan ya memang nggak pernah mendekati dengan hal-hal seperti itu ya. Dan kita juga berusaha untuk menjalankan konsep sedekah gitu, menyiapkan bolen untuk di masjid gitu. Terus juga kalau misalnya ada kegiatan yang terkait dengan kerohanian dan kemanusiaan, kita menjadi salah satu sponsor gitu. Jadi konsepnya kalau misalnya kita berbagi itu kan insya Allah Gusti Allah akan memberikan kembalian yang lebih, imbalan yang tabur lebih. tuai lah, Mbak ya? Ya, dengan dalam berbagai bentuk yang tanpa kita sadari ya, Mas. Kadang kita tuh pas itu kok sepi, kok nggak ada yang beli ya gitu. Terus kita punya stok bolen gitu. Aduh, gimana nih mau diapain? Ya sudah, Jumat gitu kita langsung kita packing, kita kirim ke masjid gitu kan. Alhamdulillah nanti di hari berikutnya itu ada pesanan berapa. Kalau yang paling tinggi grafiknya itu ya pas di Lebaran. Di Lebaran tuh kita bisa dapatnya omset itu bisa 60-70 ya. Lebaran itu ya? Iya. Masya Allah. Itu. Jadi mulai dari awal puasa sampai Lebaran selesai. Oh, dimasukin lagi nanti? Enggak, ini kan cuma yang belum matang aja. Kan harus sama kayak ini. Oh, nggak rata ya, Mbak? Iya, kalau keju nggak rata. Kalau kita sebenarnya untuk di area Bantul itu sudah cukup dikenal ya untuk Gading Bolen. Kemudian kita juga sudah merambah di daerah Jogja Utara. Di Jogja Utara itu juga sudah. Kemudian kalau untuk pengiriman kita biasanya ke Jakarta, ke Solo, ke Semarang juga. Cuman itu by order ya, maksudnya ketika ada permintaan baru kita kirim. Produk kita kan sebenarnya tidak pakai pengawet ya, jadi kita maksimal itu 4 hari gitu. Oh, tanpa pengawet ini? Tanpa pengawet ya. Yang bolen itu kita nggak pakai pengawet. Oh, jadi berarti 4 hari itu? Jadi kita coba kalau misalnya kita ngirim itu mana yang 1 hari sampai gitu. Nah, ini harapannya nih ke depan gimana nih buat usahanya, Mbak? Kalau saya sih berharapnya semakin maju ya. Kita memang punya target untuk membuat outlet nanti di Bantul Kota. Sebenarnya sih pemikiran itu sudah dari 2 tahun yang lalu, tapi karena kita juga harus membuat rumah produksi, terus membeli alat-alat besar yang biayanya juga tidak sedikit. Jadi memang kita targetnya semoga kalau nggak tahun ini ya tahun depan gitu punya outlet gitu. Nah, ini tadi kan saya ngeliputin, Mbak, lihat produksinya dari awal nih. Misalnya teman-teman di luar nih mungkin pengen belajar, gimana, Mbak? Kalau kita nggak masalah sih, Mas. Intinya kita terbuka untuk siapa saja yang mau belajar. Cuman memang ada yang namanya rahasia perusahaan ya, rahasia usaha itu dimanapun pasti ada. Jadi kita akan memberikan resep yang umum gitu, tetapi rahasia atau istilahnya yang membuat resep kita atau produk kita berbeda itu saya tidak akan buka gitu. Itu pasti ada, setiap usaha pasti punya rahasia usahanya. Ada juga ya yang dari belajar dari kampus pernah datang juga ke
sih? Iya, ada juga. Mereka ya ikut-ikutan lah, membuat dari awal sampai akhir gitu, nggak apa-apa. Ya. Nggak khawatir tuh kalau ada yang kayak niru usahanya atau gimana gitu? Enggak sih Mas, soalnya kalau saya kembali lagi rezeki itu sudah ada yang ngatur gitu. Yang penting kita menjaga kualitas aja gitu. Nah ini terakhir nih Mbak, ini Ya. pesan-pesan nih dari Mbak E buat teman-teman yang baru merintis, baru mulai usaha atau yang sudah usaha. Saran lah dari Mbak E yang mungkin udah pengalaman nih dalam usaha kuliner di rumah ini. Gimana sarannya Mbak? Ya, yang pasti untuk teman-teman semua yang sedang menjalani tahap awal untuk terjun di dunia kuliner, yang pertama ya komit dengan dengan niat awal. Kalau memang kita mau jualan ya kita komit untuk untuk menjalankan itu dengan berbagai kesulitannya. Kemudian yang kedua, tetaplah menjaga kualitas produk kita, jangan sampai ada penurunan. Kalau bisa malah ditingkatkan untuk kualitas dan jumlahnya. Kemudian yang ketiga ya itu tadi, kita jangan cuma terpaku pada pencapaian secara materi, tetapi bagaimana kita menggunakan produk kita itu untuk menambah relasi.